memasuki komplek candi, kita akan bertemu dengan trap pertama yang pintu masuknya melalui sebuah gapura. Pada sisi gapura sebelah utara terdapat relief manusia ditelan raksasa, yakni sebuah sengkalan rumit atau candra sengkala yang biasa dibaca gapura 9, buta 5, mangan 3, wong 1, atau gapura raksasa memakan manusia yang merujuk sebuah tahun, yakni 1359 Saka atau tahun 1437 Masehi, tahun dimana pembangunan gapura pertama selesai. Di sisi selatan gapura juga terdapat relief raksasa yang berlari sambil menggigit seekor ular. Menurut candra sengkalanya berbunyi gapura buta Anahut buntut atau gapura raksasa menggigit ekor ular, yang merujuk pula tahun 1359 Saka atau 1437 Masehi. Candi Sukuh ini sesungguhnya merupakan candi paling menarik di Jawa. Bukan cuma bangunan-bangunan fisiknya yang mengentalkan hal itu, namun suasana alam yang berkabut tebal serta hawa dingin menusuk tulang yang selalu tersaji setiap hari seringkali menebar suasana mesum. Komplek Candi Sukuh tidak begitu luas, menempati sebidang tanah berundak. Gapura utama Sukuh tidak berada tepat di tengah, melainkan di sebelah kanan depan. Sisi kanan dan kiri dihiasi dengan beberapa relief. Saat kita menaiki tangga dalam lorong gapura, akan disuguhi relief yang sangat vulgar terpahat di lantai. Relief ini menggambarkan Palus yang berhadapan dengan vagina, inilah yang kemudian menjadi trademark dari popularitas Candi Sukuh. Menurut mitos, dahulu seorang suami yang ingin menguji kesetiaan istrinya, dia akan meminta sang istri melangkahi relief ini. Jika kain kebaya yang dikenakannya robek, maka dia tipe istri yang setia. Tetapi sebaliknya, jika kainnya hanya terlepas, sang istri diyakini telah berselingkuh. Namun di sumber lain mengatakan bahwa jika sang gadis yang melakukan perselingkuhan melakukan tes ini, maka kain yang dikenakan akan robek dan meneteskan darah. Dan apabila seorang laki-laki, maka dia harus melangkahinya juga. Dan jika laki-laki tersebut terkencing-kencing, maka menjadi bukti bahwa lelaki tersebut sudah tidak berjaga atau pernah melakukan perselingkuhan. Meskipun memberikan kesan porno, relief tersebut sesungguhnya mengandung makna yang mendalam. Relief tersebut sengaja dipahat di lantai pintu masuk dengan maksud agar siapa saja yang melangkahi relief itu, segala kotoran yang melekat di badan menjadi sirna sebab sudah terkena suwuk. Relief ini mirip lingga dan yoni, lambang kesuburan dalam agama Hindu yang melambangkan dewa Siwa dengan istrinya Parwati. Trap kedua lebih tinggi ketimbang trap pertama dengan pelataran yang lebih luas. Gapura kedua ini sudah rusak, dijaga sepasang arca dengan wajah kosmis. Garapannya kasar dan kaku, mirip arca zaman prasejarah di Pasemah. Pada latar pojok belakang dapat dijumpai seperti jajaran tiga tembok dengan pahatan-pahatan relief yang disebut relief pandai besi. Ada juga arca Garuda 2 buah berdiri dengan sayap membentang.
salah satu arca-garuda itu ada prasasti menandai tahun Saka 1363. Juga terdapat prasasti yang diukir di punggung relief sapi yang mengingatkan bahwa Candi Sukuh adalah candi untuk pengeruatan. Menurut sejarah, Candi Sukuh yang berada di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, dibangun sekitar abad ke-15 oleh masyarakat Hindu Tantrayana. Dalam catatan sejarah, candi ini merupakan candi termuda dalam sejarah pembangunan candi di bumi Nusantara. Candi ini dibangun pada masa akhir runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kompleks situs purbakala Candi Sukuh berada di ketinggian 910 meter di atas permukaan laut, berhawa sejuk dengan panorama yang indah. Sebelah selatan Jalan Batu ada terdapat candi kecil yang di dalamnya ada arca dengan ukuran kecil pula. Menurut mitologi setempat, candi kecil itu merupakan kediaman Kiai Sukuh, penguasa gaib komplek candi tersebut. Candi ini ditemukan arkeolog pada masa pemerintahan Gubernur Raffles tahun 1815. Usaha pelestarian komplek candi ini dilakukan oleh Dinas Purbakala sejak tahun 1917. Konon, candi ini didirikan pada abad ke-15 Masehi, semasa dengan pemerintahan Suhita, Ratu Majapahit yang memerintah pada tahun 1429 sampai 1446. Pada relief sebelah selatan menggambarkan seorang wanita berdiri di depan tungku pemanas besi. Kedua tangannya memegang tangkai ububan, sebuah peralatan mengisi udara pada pandi besi. Boleh jadi dimaksudkan agar api tungku tetap menyala. Ini menggambarkan berbagai peristiwa sosial yang menonjol pada saat pembangunan Candi Sukuh ini.
Sukuh merupakan salah satu candi paling menarik di Asia Tenggara. Candi ini penuh dengan ornamen erotis. Bangunannya mirip dengan piramid suku Maya di Amerika Tengah. Tidak seperti Candi Khajuraho di India yang memang sudah mendunia. Candi Sukuh memang belum banyak diketahui orang. Sedangkan trap ketiga merupakan trap tertinggi atau sering disebut sebagai trap paling suci. Trap ini melambangkan kehidupan manusia setelah mati, di mana jiwa dan roh manusia terangkat ke nirwana. Konon, mereka yang punya beban hidup berat akan terlepas jika melakukan permohonan di puncak trap ketiga ini. Sebaliknya, segala permohonan yang diminta dengannya tulus dan hati bersih juga akan terkabul. Dengan bukti-bukti relief cerita Sudamala, Garudia, serta prasasti-prasasti, maka dapat dipastikan Candi Sukuh pada zamannya adalah tempat suci untuk melangsungkan upacara-upacara besar atau ritus keluatan. Sedangkan ditilik dari bentuk candi yang mirip dengan punden berundak, candi ini ditujukan sebagai tempat pemujaan roh-roh leluhur. Tradisi ruatan juga masih dipelihara dengan baik oleh masyarakat penganut Hindu yang berdiam di sekitar kawasan candi sampai